Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 toksikologi dari kelas S1 3A. Nah, kali ini kami akan menjelaskan cabang-cabang toksikologi yang beranggotakan Adi Sutrisno, Beatrix Evalin Tambunan, Nabila Indahsari, Adinda Abia Utami, Cindy Anggraini Napitulu, Feni Meiliani, Mary Meilani, Resi Oktamaradiwa, Rizkia Iza Rahma, Silviana. Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan. Di sini kita akan membahas definisi toksikologi, istilah toksikologi, cabang-cabang toksikologi. Nah, yang pertama ada definisi toksikologi. Toksikologi merupakan ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Secara ringkasnya, toksikologi merupakan efek toksik atau efek berbahaya dari berbagai macam bahan kimia terhadap makhluk hidup atau biologisme lainnya. Selain itu, toksikologi juga mempelajari jelas kerusakan yang diakibatkan oleh suatu materi, substan atau energi, tidak saja efeknya, tetapi juga mekanisme yang terjadi pada efek tersebut. Nah, yang kedua ada istilah toksikologi. Ada beberapa istilah toksikologi. Yang pertama, toksikan. Toksikan itu merupakan zat toksik atau zat beracun yang diproduksi oleh aktivitas manusia. Yang kedua, ada toksin. Toksin atau racun. Toksin itu merupakan zat beracun yang diproduksi di dalam sel atau organisme hidup. Zat ini dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan hidup, tetapi pada dasarnya semua zat adalah racun, tergantung dosis pemakaiannya. Yang ketiga, ada toksisitas. Toksisitas ini merupakan zat kimia yang dapat menimbulkan kerusakan pada organisme baik saat digunakan maupun saat dia berada pada lingkungan tersebut. Yang keempat ada xenobiotik. Xenobiotik itu adalah bahan asing bagi tubuh organisme atau disebut juga dengan racun. Nah, yang ketiga ada cabang-cabang ilmu toksikologi. Teman-teman bisa melihat di sini ada 16 cabang ilmu toksikologi. Yang pertama ada toksikologi obat. Toksikologi obat itu meneliti tentang efek obat, dosis obat, dan pengujian toksisitas obat dalam tubuh. Mengapa demikian? Karena uji toksisitas itu sangatlah diperlukan untuk menilai keamanan suatu obat. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya efek yang timbul bagi kesehatan, baik efek secara langsung maupun efek di masa depan. Yang kedua ada toksikologi zat yang menimbulkan ketergantungan. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang penggunaan suatu zat yang menimbulkan ketergantungan. Akibatnya, si pemakai yang memakai zat tersebut secara berlebihan dan sangat tidak sesuai dengan anjuran dokter. Salah satu contohnya ialah merokok, di mana si pemakai rokok ini akan menjadi ketergantungan dan kecanduan untuk ingin mengonsumsinya terus. Dan akibatnya akan terkena kanker paru-paru. Yang ketiga ada toksikologi bahan makanan. Nah, toksin yang ada pada makanan atau racun yang ada pada makanan dapat menyebabkan keracunan. Keracunan pada makanan tidak hanya disebabkan oleh adanya toksin dan kontaminasi, tetapi dapat pula dipicu oleh adanya senyawa anti gizi dan penggunaan bahan aditif makanan. Oleh karena itu, toksikologi bahan makanan ini digunakan untuk menguji atau memeriksa bahan makanan yang terdapat pada makanan yang memungkinkan adanya mengandung zat-zat berbahaya, seperti zat warna atau zat pengawet, atau sisa-sisa antibiotika, ion logam berat, dan lain sebagainya. Cabang-cabang ilmu toksikologi selanjutnya ada toksikologi pestisida. Toksikologi pestisida adalah penggunaan yang tak terkontrol yang menyebabkan pestisida terus-menerus masuk bersama makanan di mana pestisida tersebut sulit dieliminasi.
Seperti yang kita ketahui bahwa dampak negatif pestisida itu sangat banyak. Salah satu contohnya dapat merusak tanaman, keracunan ternak dan hewan piaraan, keracunan pada pemakai atau pekerja seperti petani, penjual pestisida, dan lain-lain. Toksikologi pestisida mengupayakan pestisida yang digunakan dapat bermanfaat pada manusia dan tidak merugikan pada manusia. Selanjutnya ada toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari sifat, penyebaran, dan perilaku zat racun atau polutan di dalam lingkungan, serta efeknya terhadap flora, fauna, dan manusia, untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungannya. Kemudian ada toksikologi aksidental. Toksikologi aksidental berupa keracunan pada zat yang berbahaya yang dikonsumsi dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Yang ketujuh ada toksikologi industri. Toksikologi industri adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Kajiannya dapat meliputi studi kuantitatif tentang efek bahaya zat kimia dan zat fisika, sifat dan aksinya racun, dan gangguan kesehatan yang ditimbulkan pada manusia dan hewan. Penggunaan bahan kimia ini dapat menghasilkan produk yang bermanfaat dan dapat juga memberikan dampak bagi kesehatan manusia. Berikut contoh toksikan racun rumah tangga dan obat-obatan, serta dosis-dosisnya yang dapat mematikan untuk anak-anak usia 1-3 tahun. Yang kedelapan ada toksikologi perang. Toksikologi perang merupakan identifikasi penggunaan senjata untuk perang, berupa senjata nuklir dan gas air mata. Senjata nuklir ini menangani senjata yang mempunyai reaktor nuklir dan radioaktif. Dan yang kesembilan ada toksikologi forensik. Toksikologi forensik adalah penggunaan toksikologi dan ilmu lainnya seperti kimia analisis, farmakologi, dan kimia klinik dengan tujuan penyelidikan hukum atau medis kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat. Yang ke-10 yaitu toksikologi sinar. Toksikologi sinar menangani senjata-senjata yang mempunyai reaktor nuklir dan radioaktif. Selanjutnya yaitu toksikologi regulatori, yaitu suatu cabang ilmu dari toksikologi yang menggunakan pengetahuan ilmiah untuk mengembangkan peraturan dan strategi lain untuk mengurangi dan mengendalikan paparan bahan kimia yang berbahaya. Toksikologi regulatori juga bertanggung jawab dalam memutuskan terhadap data yang didapat berdasarkan hasil dari deskriptif dan mekanistik dalam menentukan ketoksikan suatu zat. Yang ke-12, toksikologi deskriptif. Toksikologi deskriptif adalah suatu uji toksisitas untuk mendapatkan suatu informasi yang digunakan untuk mengevaluasi risiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungannya. Yang ke-13 yaitu toksikologi klinik, yaitu suatu cabang ilmu toksikologi yang mempelajari efek toksik dari suatu agen yang bertujuan untuk mengobati, memperbaiki, memodifikasi, atau mencegah suatu keadaan penyakit atau efek obat pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan. Yang ke-14 yaitu toksikologi analitik. Toksikologi analitik mempelajari berbagai metode dan teknik analisis racun atau senyawa berbahaya dalam suatu sampel biologis yang memiliki hubungan dengan keracunan. Dengan kata lain, bisa disebut juga sebagai analisa bahan beracun dan benda yang terkena racun. Selanjutnya yaitu toksikologi klinik, di mana ada yang berperan sebagai agen terapeutik, yaitu memiliki efek toksik dari obat-obatan seperti barbiturat, benzodiazepin, antikolinergik, dan steroid. Sedangkan yang berperan sebagai agen non-terapeutik yang memiliki efek toksik dari bahan kimia non-obat, seperti zat kimia yang mempengaruhi lingkungan, yaitu seperti logam, obat-obatan yang mempengaruhi perilaku seseorang, alkohol, penyalahgunaan obat,
produk kimia dari industri seperti gas, hidrokarbon, dan radiasi, dan yang terakhir, bahan kimia pertanian seperti pestisida, herbisida, dan insektisida. Yang ke-15 ada toksikologi mekanistik, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dari suatu zat beracun di dalam tubuh atau menentukan bagaimana zat kimia menimbulkan efek yang merugikan bagi organisme hidup. Selanjutnya, toksikologi ekonomi, yaitu menguraikan pengaruh berbahaya zat kimia yang sengaja diberikan kepada jaringan biologi dengan maksud untuk mendapatkan pengaruh atau efek yang bermanfaat khas. Sekian presentasi materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.